Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, amin. Tetap semangat ya. Belakangan ini atau akhir-akhir ini lagi rame banget ya. Apa sih namanya? Ya, informasi yang katanya banyak lah pokoknya soal open minded gitu ya kan. Yang nggak tahu sih, gua sih nggak pokoknya channel Mang Adun sebisa mungkin itu update-nya ya, selama masih ada informasi yang bisa digali itu channel Mang Adun belum siap lah, intinya belum mau untuk membahas open minded ya gitu, walaupun pernah ada yang nanya gitu kan. Cuman ya lebih apa ya, pertama sering gue bilang lebih tertarik dengan perkembangan informasi itu ketimbang ngebahas open minded gitu kan. Ya gue sih nggak bisa nyalahkan gitu, nggak bisa menyalahkan siapapun itu yang membahas open minded, silahkan gitu kan. Dan gue juga emang channel Mang Adun nggak pernah bahas open minded ya, emang kayak gini, beda-beda lah intinya ya, seperti itu. Cuman ya tetap intinya sama-sama dalam hal kebaikan. Cuman karena memang gue pribadi terus channel Mang Adun pribadi itu didasari dengan sangat kehati-hatian soal informasi. Jadi gue nggak mau sok tahu, nggak mau mengada-ada, nggak mau melebih-lebihi informasi gitu. Jadi gua sih lebih senang bahas ke perkembangannya aja ya. Dan alhamdulillah tuh yang kemarin masalah konferensi ya kan, yang jauh-jauh hari udah gua share itu terjadi konferensinya, bahkan sebelum berangkatnya juga ada informasinya, bahkan laporannya juga setelah konferensi ada juga gua. Jadi alhamdulillah informasi yang gue bagikan ya, apa ya namanya ya, bisa dikatakan real lah gitu kan, itu adanya gitu. Walaupun ya gue pribadi tahu itu tidak langsung dari core team, cuman apa salahnya ya kan kita terus menggali perkembangan demi perkembangan yang ada. Karena kan gini, karena core team itu kan tidak selalu menginformasikan gitu, tapi tentu banyak nih media-media yang bisa dikatakan menggali informasi dari hackathon misalkan, terus dari berbagai sumber lah itu kan, sehingga informasi tersebut bisa dipegang ya, dalam artian gitu kebenarannya, seperti itu. Oke. Di info ini sebenarnya udah lama banget gua save ya kan, informasi dari People ini ada kalau nggak salah ini kisaran udah 2 minggu lah kurang lebih ya, udah gua save, atau enggak sih sekitaran seminggu lah gitu, udah gua simpen aja. Ini kayaknya informasi seru nih, apa sih, bagus lah informasi kan gitu tuh kan. Cuman tetap gua tahan ya kan, sampai ada seperti biasa informasi yang menguatkan gitu loh. Jadi saling menguatkan informasinya gitu kan, biar satu tema. Tema kali ini informasinya yaitu masalah SWIFT. Kita singkat aja SWIFT gitu ya, SWIFT aja lah biar lebih mudah menyebutnya ya. Oke, dikabarkan nih sama People gitu kan, ini sebenarnya terjemahan ya, dia People tuh dari bahasa Inggris, terus kan Facebook otomatis menerjemahkan gitu. Jadi ya ini udah terjemahan langsung dari Facebook gitu. Dikabarkan ISO 20022 akan keluar Maret gitu 2023, akan membuat sistem SWIFT lebih cepat, kompatibel dengan cryptocurrency, dan banyak lagi dirancang sesuai standar ISO 20022 sehingga dapat terhubung dengan semua bank di seluruh dunia. Oke. Jadi tadi gue sempat googling juga biar nggak usah buka Chrome atau apalah, langsung aja gue screenshot hasilnya. SWIFT itu apa sih? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan ya. SWIFT itu ini dah gua
screenshot tadi. Ini dia. SWIFT itu singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bahasa Indonesianya perhubungan sosial untuk telekomunikasi keuangan antar bank seluruh dunia. Merupakan sebuah lembaga asal Belgia yang beroperasi di seluruh dunia. Nih ya, SWIFT itu dengan menyediakan layanan jaringan pesan keuangan. Oke. Tapi gue nggak cukup di situ. Gua coba tadi buka itu yang apa fungsi SWIFT gitu kan. Nah, biar kita tahu lah untuk pengetahuan ya kan. Apa fungsinya SWIFT itu gue juga nggak tahu tadinya, cuman ya namanya kita sama-sama mencari informasi kan ya, bisa buat pengetahuan gitu kan, buat edukasi lah. Apakah fungsi SWIFT? Fungsi utama dari SWIFT atau kode SWIFT kode lah maksudnya ya, adalah untuk melakukan transaksi keuangan online secara internasional. Jadi ketika Anda ingin mengirim atau menerima uang dari luar negeri, baik melalui transfer maupun kartu kredit, Anda memerlukan kode ini untuk verifikasi. Apabila tidak menggunakan SWIFT kode, maka transaksi akan gagal. Begitu ya. Ini semacam perangkat lunak pendukung lah ya gitu. Itu berbentuk kode gitu kan. Nah, udah kita tahu ya bahwasanya pengertian dari SWIFT dan fungsinya SWIFT itu seperti itu. Biar ketika kita membahas yang ini kita jadi tahu gitu loh maksudnya. Jadi intinya seperti itu ya. Kita lanjut. Apa yang sebagian besar pembaca tertarik dalam pembayaran akan tahu adalah menjadi standar internasional dalam pembayaran. Semua sistem pembayaran instan global modern menggunakan ISO 20022. Dan konferensi akan datang. Soal ISO udah pernah gua bahas ya. Dan konferensi akan datang dan sedang berlangsung dalam beberapa kasus. Oke, jadi di sini dikatakan konversi gitu ya, intinya apa sih, perkembangan inilah antara ISO gitu kan, dan akan datang kata dan sedang berlangsung dalam beberapa kasus. Maksudnya dalam beberapa kasus itu ya adanya perkembangan lah gitu kan, digabungkan adanya perkembangan hackathon terus konferensi kemarin gitu, itu sedang berlangsung ya kan, dan ternyata benar ini, makanya dikabarkan di bulan Maret itu akan keluar ya semuanya ISO 2002 nya gitu kan, yang nantinya akan lebih mempercepat itu proses lah intinya, terima kirim atau tadi apa, mengirim atau menerima uang ya dari luar negeri kayak gitu. Oke, ke transfer bank dan SWIFT. Jadi penulis di bagian ini melihat realitas ini dan bagaimana standar itu diterapkan oleh ruang aset kripto juga. Protokol di sini perlu gua garis bawahi, dan perlu gua sedikit berikan clue lah istilahnya, atau sedikit pengertian bahwasanya yang dimaksud kripto atau cryptocurrency di sini maksudnya kan itu namanya CoinPy, itu dalam bentuknya kita tahu gitu kan, tapi soal kegunaan, soal misi, soal visi itu kita udah tahu ya, jelas di sini mata uang digital. Cuman yang disebut di sini kripto atau cryptocurrency dalam bentuk Pi di sini ya kan, ini dimaksudkan dalam fisiknya saja gitu. Jadi kegunaannya sebagai mata uang digital tetap ya gitu. Protokol ISO 2022 adalah standar untuk pertukaran data elektronik antara jasa keuangan di industri pembayaran. Hal ini didasarkan pada DLT atau teknologi buku besar yang terindustri, dan menggunakan ISO 2022 sebagai
ISO 20022 adalah format yang lebih canggih berdasarkan protokol XML dan notasi sintaks abstrak atau ASN1 gitu ya, spesifikasi untuk komunikasi perbankan yang memenuhi standar ISO 2022 untuk pesan keuangan. Ini lebih mencerminkan aktivitas dan transaksi keuangan saat ini, lokal, regional, dan global. Oke, kita tahu ya ISO itu ya intinya untuk apa sih, sistem keuangan, atau intinya di sini dijelaskan pertukaran data lah, karena kan di antara Pi Network gitu kan, sistemnya Pi Network dan bank-bank di seluruh dunia itu kan memiliki data. Nah, apa sih namanya, dikatakan di sini ya, dengan adanya transaksi data atau pertukaran data seperti itu ya, menggunakannya ISO, pengertiannya seperti itu ya, simpelnya. Oke, kita lanjut dulu ke apa ini, bank-bank di seluruh dunia apa telah berkomitmen ya, di situ kita lanjut. Oke, bank-bank di seluruh dunia telah berkomitmen untuk kerangka peraturan global ini, mendukung SWIFT dan Federal Reserve gitu. Dan saat kita bergerak menuju sistem keuangan kuantum yang baru ini, setiap pihak ketiga yang ingin berinteraksi dengan bank harus dapat menggunakan format betul ISO 2022. Ini standarnya lah ya, berarti ISO itu standar transaksi data masa era digital sekarang ini menggunakan ISO 2022 seperti itu. Kalau memang pihak ketiga mau gitu terlibat di dalam proyek inilah, intinya gitu kan, harus punya tuh standarnya gitu kan. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Pi Network melalui hackathon itu diterapkan juga sistem ini ya, sistem ISO 2022 ini gitu. Oke, kita lanjut. Bagian ini melanjutkan untuk menunjukkan mata uang kripto tertentu yang telah mengadopsi standar. Oke, ini juga berisi daftar beberapa garis waktu untuk transisi ISO 2022 dengan salah satu yang paling penting adalah SWIFT. Oke, yang akan berlangsung akhir tahun ini. Akhir tahun ya. Terus setiap pembaca yang ingin mengunjungi kembali masalah ini dapat mengambil beberapa menit untuk membaca ringkasan yang bermanfaat ini. Oke. Transisi teknologi SWIFT dari MT ke ISO 2022 akan selesai. Bank perlu meningkatkan antarmuka pesan mereka dan menguji mereka sebelum November 2022. Oh, berarti ini masalah yang kemarin-kemarin ya, makanya dikatakan di sini akhir tahun 2022. Oke, ini people mungkin baru dapat kalau apa sih namanya ya, proses antara ISO 2022 diterapkan bulan Maret ini gitu, itu untuk ke SWIFT ya gitu, seperti itu. Jadi transisi teknologi SWIFT dan MT ke ISO 2022 akan selesai katanya ya. Bank perlu meningkatkan antarmuka pesan mereka dan menguji mereka sebelum November 2022 untuk memastikan mereka kompatibel dengan standar komunikasi pembayaran baru. Iya, ini berarti emang kasus lama sebenarnya ya gitu. Cuman people ini mencoba mengangkat lagi karena melihat perkembangan dari Pi Network gitu. Nah, karena sekarang ini kan sebelum November 2022 ini kan sudah apa ya, bisa dikatakan terintegrasi, terhubung lah, udah jelas resminya gitu kan, makanya diangkat lagi gitu. Oke, bank berada di bawah tekanan kompetitif untuk pindah betul sekali ke ISO 2022 karena memindahkan seluruh industri pembayaran ke pembayaran instan, membuat barang dan jasa yang ada rentan gitu. Jadi benar ya, itu ada ya, bisa dikatakan perlombaan apa ya namanya, kompetitif itu kan semacam kompetisi gitu kan. Jadi
antar bank kan kita tahu banyak-banyakan nasabah gitu kan, kayak gitu. Itu sudah rahasia umum lah itu kan. Nah itu katanya karena memindahkan seluruh industri pembayaran ke pembayaran instan, itu membuat barang dan jasa yang ada rentan gitu. Ini bisa dikatakan yang tadinya enggak sistem online dibuat jadi sistem online lah perbankan itu, seperti itu ya. Oke, lanjut di karena ISO 20022 adalah standar yang lebih modern dan fleksibel dari format warisan konvensional. Ini membutuhkan penanganan volume data yang jauh lebih besar. Akibatnya, sistem perbankan dan basis data harus dapat memproses volume yang lebih besar ini pada tingkat yang lebih cepat untuk pembayaran real time. Manajemen liquidity sehari-hari, pemeriksaan kepatuhan, dan banyak lagi seperti deteksi dan pencegahan penipuan. Penting untuk memberikan cukup waktu untuk pengujian sehingga informasi pemformatan sehingga penting katanya untuk memberikan cukup waktu untuk pengujian sehingga informasi pemformatan dan sintaksis benar, dan untuk memigrasikan data ke semua sistem krilling dan penyelesaian terkait semua sudah siap untuk Maret mendatang. Oh iya berarti ini pembahasan kisaran dari sebelum bulan November tuh udah lama, cuman ini jelas ya di sini dikatakan untuk Maret mendatang. Tetap memang dari apa sih? Jadi si penulis artikel ini, beliau tuh kan seperti beliau katakan di awal itu sudah penulis. Jadi penulis bagian ini melihat realitas. Nah di sini ini dan bagaimana standar itu diterapkan oleh ruang aset kripto juga. Jadi beliau ini yang membuat artikel, penulis artikel ini sudah bisa dikatakan melihat ya gitu, melihat realitas ini gitu. Jadi perkembangan lah intinya. Kenapa si penulis ini menulis ini dalam artian simpelnya, beliau karena sudah bisa dikatakan yang suka peninjau atau yang ahli lah di bidangnya. Apa sih disebutnya ya, lupa gua. Kan suka ada yang ahli di musik gitu, bagiannya survei musik atau menelisik tentang musik lah gitulah. Mana beliau ini kebetulan mungkin penulis ini gitu ada di bagian ini ya, menjadi melihat realita yang sekarang terjadi gitu. Nah, kenapa beliau jadi riset atau flashback ke masa belakangnya sebelum gitu kan, sebelum ISO ini diterapkan di bulan Maret. Ternyata peninjauannya itu gitu, di sini tadi dikatakan peninjauan ini bank perlu meningkatkan antarmuka pesan mereka dan menguji mereka sebelum November. Nah, di sini jadi sebelumnya itu sudah diperhatikan terus lah gitu sama beliau ini, bahwasanya perkembangan dari ISO ini gitu kan, standar ISO 2022 ini ternyata sudah lama dan bisa diterapkan di bulan Maret gitu kan, untuk membuat sistem SWIFT lebih cepat gitu. Nah, kenapa hubungannya ini dengan Pay Network gitu kan ya, karena kan kita tahu gitu loh, banyak utilitas yang tergabung di Pay Network secara global, terutama yang kemarin itu kan setelah terjadi konferensi kita tahu lah. Nah di situ itu kan udah ada yang namanya sempat gua bahas masalah CBDC gitu kan, bank digital lah intinya kayak gitu kan. Nah ini nyambungnya ke sini. Nah ini bisa dikatakan dapur pacunya lah kalau di HP itu dapur pacu ya kayak gitu itu. Oke, dikatakan seperti itu. Nah ini untuk ISO ini kan untuk mempercepat, membuat sistem SWIFT lebih cepat. Nah nantinya efeknya gitu loh ke transaksi keuangan global ya kan, antara Pay Network dan CBDC dan bank-bank dunia lainnya itu loh. Jadi lebih mudah. Dan tadi juga sampai disebutkan itu yaitu adanya memastikan keamanan juga
coba tadi, pokoknya banyak lah di sini ya. Setelah diuji coba itu di sini. Oke, nah gua punya apa sih namanya di sini, bisa dikatakan perbandingan antara informasi yang Pikpul sampaikan ini dengan yang baru-baru ini beredar, yaitu nah ini ada di grup WhatsApp gitu kan. Katanya dikatakan di sini, jika Pi hanya digunakan untuk penyelesaian keuangan global, maka tujuannya adalah untuk menggantikan SWIFT gitu. Volume transaksi mata uang tahunan SWIFT adalah sekitar 1.500 triliun dolar Amerika Serikat, setara dengan 100 miliar koin Pi. Jika diedarkan sepenuhnya, satu koin Pi bernilai sekitar 15.000 dolar Amerika Serikat. Jika sirkulasi mata uang 10%, satu koin Pi bernilai 150 dolar Amerika Serikat. Jika nilai dihitung dalam kasus janji ekologi ditambahkan ke janji pedagang, jumlahnya harus 2 kali lipat. Jika digandakan, itu akan menjadi 300.000 dolar Amerika Serikat, ya kan? Nah, di sini ini sebagai apa ya namanya? Karena kan bahasanya ini banget ya, simpel banget seperti ini. Mungkin gue coba untuk menguraikan sedikit lah gitu. Katanya di sini, jika Pi hanya digunakan untuk penyelesaian keuangan global, maka tujuannya adalah untuk menggantikan SWIFT gitu. Nah, ini cukup jauh berbeda ya. Di sini kan bisa dikatakan akan membuat sistem SWIFT lebih cepat. Nah, ISO-nya itu ya, standar ISO-nya itu membuat SWIFT lebih cepat. Tapi di sini dikatakan jika Pi hanya untuk penyelesaian keuangan global, maka tujuannya adalah untuk menggantikan SWIFT. SWIFT itu kan kita tahu tadi ya, apa ya namanya, sebagai kode, pokoknya intinya perhubungan sosial gitu kan, untuk telekomunikasi keuangan antar bank seluruh dunia gitu. Ini kalau misalkan sampai terjadi apa sih dikatakan di sini, Pi menggantikan SWIFT, itu ngeri banget gitu kan. Pokoknya karena gini, karena sebenarnya kan dari pendataan yang Pi Network punya kan sudah punya ISO 2020 apa tadi 20022 gitu kan, sudah memenuhi syarat lah sebenarnya itu, walaupun apa sih namanya harus sampai terjadi menggantikan sistem SWIFT gitu kan. Sebenarnya bisa saja terjadi sih gitu, karena kan tadi itu di sini ISO 2022 itu kan apa ya namanya akan membuat sistem SWIFT itu lebih cepat. Nah, di sini di garis bawahi atau kita lingkari gitu ya. Pi Network sendiri kan perusahaan-perusahaan semuanya itu kan sudah menggunakan ISO gitu loh. Nah, kalau misalkan masih apa sih ISO itu dihubungkan ke SWIFT gitu kan, itu kan dalam artian nih ya, tanda kutip ini sih, karena kan ini juga sama-sama kita asumsi lah pendapat gua aja gitu kan. Kalau misalkan ISO hanya akan membuat SWIFT jadi lebih cepat, di sini kita garis bawahi, itu kan artinya ISO atau SWIFT masih ada hubungan atau kombinasi ya di dalamnya itu gitu, untuk membuatkan sebuah sistem gitu. Tapi kita tahu Pi Network itu semua utilitasnya itu kan harus punya standar ISO 20022 itu, dan itu sudah jelas ya, itu merupakan salah satu persyaratan perusahaan-perusahaan yang terhubung ke Pi Network, termasuk SDK juga gitu kan. Oke, nah kenapa yang di sini mengatakan apa namanya Pi akan menggantikan SWIFT? Karena Pi sendiri sudah punya ISO gitu loh. Jadi kenapa harus masih menggunakan SWIFT gitu, kalau
Pi sendiri bisa melakukannya gitu kan, gitu loh. Makanya di sini disebutnya diuraikan gitu kan, volume transaksi mata uang tahunan sweep adalah 1000. Ini perputaran di sweep ya tadi tuh, ya bisa dikatakan transaksi antara menerima dan mengirim dan menerima uang gitu kan. Nah di sweep itu katanya transaksinya diglobalkan tahunan gitu kan adalah sekitar 1.500 triliun dolar gitu kan, setara dengan 100 miliar koin Pi dalam 1 tahun nih gitu. Jika diedarkan sepenuhnya, satu koin Pi bernilai, ini kalau misalkan 100 miliar kita tahu diedarkan sudah ya gitu, diedarkan sepenuhnya nih gitu kan, satu Pi-nya itu bernilai 15.000 dolar gitu kan. Jika sirkulasi mata uang 10%, satu koin Pi bernilai, satu koin P-nya bernilai berarti 150.000 dolar gitu kan. Nah ditambah lagi jika nilai yang dihitung dalam kasus janji ekologi ditambahkan janji pedagang, dalam artian kan mungkin seperti ini. Jadi apa sih namanya yang tergabung di Pi Network gitu kan, itu kan ada otomatis dong ada semacam vendor persyaratan tertentu gitu kan, janji lah. Di sini dikatakan ekologi ditambahkan ke janji pedagang jumlahnya harus 2 kali lipat katanya gitu. Jika digandakan itu akan menjadi 300.000 dolar Amerika Serikat. Nah melihat gua istilahnya apa sih namanya ya, melihat angka 300.000 dolar Amerika Serikat ini, gue jadi ingat harga konsensus Cina ya, pengajuan Cina itu kan kisaran segitu gitu loh. Ini bisa masuk akal gitu kan gitu. Jadi ya wajar lah gitu kan, banyak bisa dikatakan orang-orang sekarang ini masalah terkait informasi Pi Network itu dengan asumsi-asumsi mereka, tapi yang didasari dengan yang tadi itu, dengan peninjauan ya kan, terus dengan berbagai pertimbangan gitu kan. Wajar lah, yang penting yaitu kan kita tetap update informasi apapun yang akan terjadi nanti gitu kan. Jadi jangan sampai kaget lah. Kok ini apa sih sweep hebat banget Pi Network gitu kan, bisa menggantikan sweep gitu. Sebenarnya ini tidak secara langsung gitu loh, tidak secara langsung. Karena kan gini gitu, karena kan seperti yang kita tahu masalah uang fiat gitu, ini kita sedikit berbelok lah ya, cuman tetap ngejalur gitu kan, sedikit berbeloknya tuh ke pembahasan uang fiat. Kita tahu nih, walaupun nanti setelah open mainnet ya gitu, uang fiat itu kan tidak bisa dihilangkan ya kan, tidak bisa dihilangkan secara langsung lah gitu loh. Prosesnya itu membutuhkan waktu lama, walaupun gitu Pi Network itu sebagai mata uang digital, dalam artian Pi Network hanya akan berlaku, ini ya perlu gua jelaskan juga ya, menurut yang selama ini informasi gua makan gitu. Gitu. Jadi nantinya tuh endingnya tuh setelah open source atau open mainnet lah kayak gitu kan. Open mainnet itu nantinya itu antara mata uang digital Pi Network gitu kan dengan mata uang fiat itu berdampingan gitu. Jadi ya kayak kita tahu nih ya kan, kakek-kakek mana bisa menggunakan transaksi secara digital gitu kan. Otomatis kan kayak buat beli bawang, beli mecin gitu kan, itu kan harus membutuhkan, kita masih tidak bisa menepiskan eksistensi uang fiat ya di situ gitu. Jadi eksistensi uang fiat tetap ada. Nah Pi Network hanya nantinya untuk sementara ini mempermudah itu loh transaksi gitu kan, atau berdampingan dengan uang fiat gitu. Jadi tidak bisa secara langsung merubah mata uang konvensional yang sekarang ini beredar ya, mau itu di negara manapun. Bahkan terdengar kabar waktu itu dari core team langsung ada juga negara yang bisa dikatakan
nggak bisa lah, sistemnya itu belum mampu mungkin ya untuk menerima CBDC gitu kan, atau bank-bank yang nantinya akan terhubung dengan Pi Network gitu ya. Yang kita tahu di Brainstorm, di Pi Browser kita udah Pi Network punya Pi Bank gitu kan. Nah mungkin nanti hubungannya ke situ itu loh. Oke. Semoga penjelasan dari gua ini apa sih namanya cukup bisa dipahami ya. Gua nggak melebar jauh-jauh banget sih kalau pilih gua nih ya. Gitu loh. Gua mencoba untuk bisa mengsederhanakan bahasa ya gitu, supaya bisa lebih mudah dipahami, karena gue juga sama-sama belajar gitu, gue juga bukan orang hebat. Oke ya, mudah-mudahan apa sih namanya buat yang stay selalu di channel Mengadun gitu kan, nggak apa-apa, gue jujur aja gue sangat terbuka gitu. Kalau misalkan ada salah ucap, salah kata gitu kan, atau salah pembahasan dari gue, tolong diluruskan, itu untuk pengetahuan ke pioner yang lain juga gitu kan, itu ya. Oke. Informasinya kalau gue sih seneng informasi aja ya gitu loh. Jadi kalau soal open mainnet mah bisa dikatakan apa, kalau udah wayahnya mah ya terjadi juga, mau dibahas mau enggak gitu. Jadi semua yang udah gabung di channel Mengadun mah udah paham ya kalau soal itu. Channel Mengadun nggak pernah bahas open mainnet gitu, kecuali gue dari kemarin-kemarin sama udah mikir ini nggak ada pembahasan lain apa informasi soal open mainnet gitu kan, kecuali nih Mengadun akan membahas open mainnet kecuali sudah tidak ada informasi lagi selain open mainnet, tuh baru channel Mengadun akan ya mau nggak mau kan ikutan juga gitu membahas open mainnet, karena kalau itu sudah terjadi betul gitu ya. Kalau sekarang mah cuman pembahasan open mainnet mah itu sih kalau bagi gua pribadi mah wacana aja ya, nggak apa-apa untuk tambah-tambah informasi. Nah kalau gua sih lebih senang tertarik ke setiap perkembangan yang terjadi di dalam Pi Network. Oke ya, seperti itu. Thank you buat yang support selalu di channel Mengadun gitu kan. Banyak lah, nggak bisa gua sebutkan satu-satu ya, itu yang merasa aja. Thank you yang udah like, komen, ngobrol-ngobrol bareng gua juga itu. Terus kalau apa namanya membagikan video-video gua juga itu ke semua sosial media, baik Facebook maupun grup-grup WhatsApp gitu. Terima kasih. Karakter gua emang ya biasalah, buat yang baru gabung selamat bergabung ya, jangan kaget dengan gaya bahasa atau gaya penyampaian gue yang seperti ini. Yang tentunya bakal beda banget dengan mungkin YouTuber yang lain lah, bisa kalian seperti itu. Oke, thank you buat semuanya. Tetap semangat, jangan lupa klik petir ya. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sambung lagi kalau ada informasi ya. Oke, bye.